sama Bang Judika. Asik. Assalamualaikum brother and sister. Apa tadi tikum? Tikum tuh titip kumpul. Oh, Kan kalau anak sepeda kan anak ayo motor gitu. Iya. Tikum di sini gitu ya. Anak motor. Anak sepeda. Iya, kita anak motor. Oh iya. Sepedanya yang naik ke dia. Tapi hari ini luar biasa banget teman-teman semua di rumah yang nonton ini dimanapun kalian berada, karena gua sama Om Ojai berhasil ketemu sama idola kita. Ya Allah, terima kasih banget atas semua waktu dan rezekinya bisa ketemu Kak Judika sama Kak Bima. Sama-sama. Ini kayak mimpi jadi kenyataan. Dulu perasaan tadi gua openingnya pengen nyanyi lagu Bang Judika, kenapa gue lupa ya? Iya, idol. Kan tadi kan di sono, di vlog sono, vlog kita belum. Oh, ulang, ini ceritanya pura-pura aja belum ya? Ini lagu yang relate banget sama gue ngeri banget cuy. Jadi cuy. Pernahkah kau merasa setelah kau kenal dia? Ayo Bang, apa Bang? Jadi kan dong. Aku tiada percaya Beda. teganya kau putuskan yang tak ingin ku akhiri. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia. Ini tersakiti nih kayaknya. Dalam memang dalam. Ada tersakiti kayaknya. Kayaknya itu nggak mungkin dinyanyiin orang yang lagi bahagia. Kalaupun bahagia harus pura-pura bersedih dulu. Tapi kebetulan udah nggak berpura-pura, emang sedih. Oke guys, ini kesempatan luar biasa, kita harus bisa dapat ilmu lagi dari para senior ya. Kemarin udah ketemu beberapa juga public figure senior dan sekarang saatnya kita harus curi ilmu lagi sama senior kita di sini. Bang Judika, apa kabar Bang Judika? Iya, sehat ya. Kakak Bima sehat. Terlihat ya dari auranya, senyumnya, nggak kayak kita. Dia lagi sedih. Iya. Tapi dia terpaksa harus Mencoba. senyum. Iya. Iya. harus selalu senyum apapun keadaan. Kalau Biasanya di belakang nangis ya dia ya. Iya kok gue gini. malu cuy. Jangan dibilang Jangan kalau dibilang. dia tuh berapa hari nangis terus. Iya. Ditambah. Kerjasama yang baik ya. Tapi gimana Bang Judika selama pandemi ini banyak musisi kan aku lihat-lihat sepertinya kan nggak bisa ngeband lagi, nggak bisa konser lagi, tuh kayak mana tuh ceritanya Bang Judika sekarang? Ya memang udah 8 hampir 9 bulan ya, Bang. Iya, 9 mulai bulan dari pandemi Maret ya. Awal-awal sih jujur aja kita ada sedikit bersyukur awalnya. Bersyukur ya? Enggak awalnya, Iya. karena waktu itu jadi sebelum pandemi ini kan gue udah Capean. overuse sebenarnya. Oh, Tiap hari bisa nyanyi. show Bisa terus, nyanyi. Terus konser waktu terus. itu kejadian udah ada darah kental lah di tiap pagi kalau habis bangun tidur tuh darah kental keluar dari tenggorokanku karena udah terlalu maksa. Pengen lagu tinggi tiap hari. Dan di luar sana ternyata Capek kan? orang kan nggak tiap hari kayak kita nyanyi. Ya cuman di awal aku nikmatin sama keluarga waktu itu nggak punya susah waktu. nyari waktunya dia buat anak juga. Iya. Tapi di situ malah happy. Karena dia nggak pergi-pergi kan. Iya, 3 bulan pertama happy, lama-lama Mulai nggak lucu di pandemi ini. mulai confess. Mulai cicilan tetap. Iya. Ini Tapi akhirnya Nggak ya gini juga. lebih produktif di rumah sih. Akhirnya Oh, dia iya. kan dia kan nggak Tadi- mau diem orangnya. Ciptain banyak lagu Iya, akhirnya. selama pandemi aku paling produktif bikin lagu tuh di pandemi ini karena Banyak waktu. punya waktu banyak, terus ya energinya tuh yang nggak Terlampiaskan. nggak tuh ya bikin lagu hampir 8 termasuk yang bikin ciptain buat para dokter, Oh, dokter. yang tersenyumlah sobat yang korban pandemi ini. Tak mungkin bersama, terus terakhir putus atau terus. Nah, Putus termasuk atau lagumu terus. itu. Nah, itu yang baru mau nanya juga tuh. teman hidup. Yang dulu realitis minta itu mantan ya sekarang ya namanya mantan.
Iya, Oh, iya. bisa dibilang seperti itu. Oh. Aduh, gimana sih mantan tadi pacaran enggak? Tapi itu benar-benar diciptain pas pandemi ya bang ya. Oh iya. Dan datang ke rumah Ricis ngobrol, aku kan ingat banget momen itu di mana abang ke rumah Ricis juga sempat kasih tahu aku bahwa Bang Judika ke rumah nih, terus dia ada lagu bagus dan dia mau nyanyi di pernikahan kita waktu itu ceritanya. Iya. Aku tuh kan seneng kalau kamu juga dulu kan orang wedding singer, aku juga Betul. pernah. Aku tuh seneng kalau lihat orang happy. Iya. Terus pas kita datang itu kan dia tuh lagi happy-happynya terus Iya. sebagai ini kan kalau kita apa sih yang bisa dilakuin sebagai teman kan gitu kan, karena penyanyi yang paling ini kan bikin happy tuh lagu gitu kan. Gua bikin dengan senang hati memang waktu itu bikin lagu itu yang sudah dirubah sama dia satu liriknya. Bagian aku tetap menunggu sampai ke yang ku tunggu jadi teman hidupku. Jadi teman hidupku itu dari dia. Dari Dia dia. bilang, "Jadi Aslinya teman tuh hidupku dong." kembali kepadaku. Oh iya. Aslinya lagu itu yang aku bikin. Dia rubah itu karena menyesuaikan dengan keadaan kalian yang akan rencananya waktu itu. Tahun depan. Bang, mohon maaf bang, gue jadi merasa bersalah banget cuy, ya ampun. Aku akan membuat lagu nanti tentang judulnya Aku Kecewa. Ya. Tapi Beda, pasti kayaknya pastinya jadinya dangdut. Kayak gitu dong. Dari cara aku ngomongnya. Aku kecewa. Haji Roma. Aku kecewa. Kok jadi ada Ini nih, ada ini bedanya Bang Judika sama singer Indonesia lain. Hmm. Karena menurut gua Bang Judika itu paket lengkap seorang penyanyi role model. Oke. Rocker oke, jazz juga bisa. Dangdut. Semua disikat. Apalagi lagunya juga bagus-bagus dan diterima sama masyarakat. Iya. Dan jadinya gimana bang? Itu nasib lagu itu bang. Kan mohon maaf nih bang sebelumnya kan, karena mungkin Tapi aku tahu lagu itu tadi buat kalian gitu. Kalau Iya. memang ternyata ya Tuhan berkata lain atau kalian seperti sekarang memang tidak berjodoh atau nanti akan berjodoh lagi, ya nggak tahu. Jadi Gitu. lagu Pokoknya jadi. lagu itu udah jadi, itu tadinya buat kalian sampai Januari kalian gak nikah juga ya udah punya orang. kita tunggu aja karena lagunya memang bener-bener bagus banget dari pertama Bang Judika nyanyi gue udah denger. Iya. Aku tuh ya udah kayak pokoknya kayak gitu, kita tunggu aja lagunya kayak gimana walaupun bukan untuk gue sama Ricis. Saat Ataupun ini. saat ini. Saat ini. Oke, kita tunggu Kita tunggu. kelanjutan lagu itu Lagu. seperti apa. Oh, lagunya hubungannya? Hubungannya. Gitu dong. Apa? Jadi bintang tamunya kayak dia ya. Kita tuh satu bintang Bapak. tamu. Oh. Kita bahas lagi sama ini. Sekarang kan Indonesian Idol kan udah mulai lagi ya kan. Iya. Gue penasaran banget karena gue tuh dari dulu kan bahkan gue ikut Indonesian Idol juga cuy. Pengen banget nyanyi di depan juri beneran, dan sekarang gue nggak tahu lagi, gue kadang masih nggak kepikiran ternyata bisa kejadian gue nyanyi depan Bang Judika walaupun bukan jadi Walaupun nggak 5 ya di sini. tapi ada satu pertanyaan Bang, gimana rasanya atau perbedaannya Bang Judika ketika dulu menjadi kontestan kan 2000 berapa tuh 2005. dan sekarang udah mulai beberapa tahun terakhir menjadi juri, apa bedanya? Yang jelas itu kan perjalanan panjang ya. Itu yang aku selalu bilang, proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Sebenarnya idol itu kan triggernya, ya. Maksudnya orang tahu itu aku di situ gitu. Padahal sebelumnya aku udah memulai karirku itu sebenarnya udah panjang banget. Dari umur 7 tahun aku udah nyanyi, 9 tahun aku udah bekerja di hotel. Bekerja di hotel Sama adikku yang tadi main piano. Main piano. Nah iya, jadi makanya prosesnya panjang. Dari umur 9, 7 tahun juga udah ikut lomba nyanyi. Nah karena udah pernah ke Jakarta, jadi aku mulai bermimpi tuh, aduh, gue harus ke Jakarta. Makanya setelah itu gue kejar mimpi gue sampai ke Jakarta sambil sekolah ikut lomba di radio, di mana aja lomba gue ikutin. Di Taman Mini lomba cipta lagu, lomba lagu lama, lomba lagu Titi Puspa, lagu apa semua ikutin. Sampai ikut di Singapura tuh Asia Bagus 98 bro. Karena gue iseng nih daftar ke Indonesia Idol. Justru di situ yang ada. Jadi begitu jadi itu prosesnya panjang tuh, nggak simple. Nah setelah itu setelah bisa jadi kontestan, dipercaya jadi juri tadi kan, gimana perubahannya ya itu. Memang pengalaman itu yang membuat begitu dikasih kesempatan jadi juri juga akhirnya ada perbedaan dari juri-juri lain. Kayak kadang-kadang kayak sekarang tuh idol sekarang kan kamu lihat juga kita kan banyak bercanda supaya salah satu alasannya cair supaya mereka sebelum nyanyi tuh udah dekat dulu sama kita. Kan
jadi kontestan sama juri kan beda banget cuy. Ya. Tapi kalau Bang Judika ini gue lihat as a singer dia udah luar biasa. Tapi ketika jadi pembimbing, juri dan pembimbing tutor ini kayak tadi kita ngobrol di luar kamera ya kan, itu keren banget wejangan-wejangannya. Jadi memang seperti kayak paket lengkap seorang penyanyi ada di sini. Jadi buat teman-teman semua juga yang mungkin baru mau merintis bercita-cita ya kan, jadi penyanyi, salah satu role model ini bisa buat kalian contoh adalah Judika. Jangan gue, apalagi Ojay. Jangan. Lagi gue salah banget cuy. Iya salah banget. Lu kenapa tepuk tangan belum selesai acara kita tepuk tangan? Enggak tadi. Oh iya benar. Sebenarnya jadi juri itu butuh hal-hal yang di luar bagus-bagus saja. Iya. Iya. Nah Karena- benar. Lihat keluarga. Jadinya, kadang-kadang kan kita tuh gitu, kalau dinilai dikit kayak gue nih misalnya kasih tahu lo ada kekurangan, netizen langsung wah gini, padahal itu sangat penting buat mereka. Kalau yang Iya. udah bagus ngapain sih? Iya, benar. Oke, suka semua sama mereka karena semua punya cara menilai yang menurut gua yang ini nggak punya kayak Iya, sekarang. oh iya. Kan gua cepet cerita tadi. Gua suka banget format juri ini karena apa? Buat peserta ini penting banget, lengkap. Jadi nggak bisa kalau kurang nih pasti kurang satu. Iya. Jadi buat gua nih kayak lo kita saling melengkapi. Jadi gua nggak punya idola banget yang juri yang gimana, tapi buat gua di era gua ini salah satu komposisi juri bukan karena gua ada di situ. Buat peserta mungkin salah satu konsep juri yang ini tuh one of the best. Tapi Dia seru loh. suka lomba kita. Tapi seru kita netizen tuh terhibur ketika kita nonton audisinya, bukan cuma ngedengerin orang nyanyi ya kan. Iya. Tapi ini para jurinya sangat-sangat menghibur, bermain dengan cara mereka sendiri ya. Keren banget sih. Dan satu lagi juga nih, jangan sampai kelupaan, ini pertanyaan pamungkas untuk Kakak Duma. Asik. Dari tadi kan kita udah ngobrol sama Bang Judika kan. Saatnya kita ngulik Kakak Duma. Ini nih, denger-denger nih, dulu banget kan. Aku pernah denger tuh bahwa hubungan Kakak Duma dan Bang Judika yang udah 6 tahun sebelum nikah ya. Bener ya? 6 tahun ya? Itu sempet banyak halangan sampai dengar-dengar juga tidak direstui keluarga Kakak Duma kalau tidak salah ya. Iya. Jadi mungkin aku boleh tahu juga ceritanya gimana Kak, siapa tahu bisa jadi pembelajaran juga buat aku dan lain juga yang mungkin nonton di luar sana. Kira-kira seperti apa dan bagaimana cara seorang Bang Judika akhirnya bisa. Oke, Iya, itu iya. gimana Kak ceritanya sampai akhirnya walaupun tidak direstui Bang Judika kita lihat sekarang akhirnya berhasil memiliki Kak Duma seutuhnya. Asik. Bahasa gue keren sekali. Iya. Ini kayak host ya, jadi Iya. jadi host. Oh itu udah lama sebenarnya ceritanya. Iya. Jadi ini kayak membuka lembaran yang lama dulu gitu ya. Tapi kan ilmunya bisa dipakai sampai Betul. kapanpun ya kan. Jadi sebenarnya kita itu pas pacaran itu emang gak disetujui orang tua dari pihak aku. Karena tahu sendiri kan kalau misalnya orang di daerah itu taunya kalau penyanyi itu apa sih masa depannya, kan padahal orang tua dulu fans sama suaranya dia karena kan di TV kan dilihat oh ada orang Batak lagi gitu ya. Gua malah pernah nyanyi di telepon buat. Nah itu gimana Ya, kita kok udah seneng? ya, tapi mama itu lebih milih kalau bisa jadi pendamping hidup anaknya itu yang punya pekerjaan tetap. Karena kan dulu itu baru, jadi Judika itu baru selesai Idol itu kira-kira 1 atau 2 tahun. Ya, ya belum hits banget lah. Aku yang sakit itu belum keluar. Itu keluar pas pacaran sama aku. Oh. Nah, jadi itu baru keluar itu bukan Ryan Gombal, ya Pak. Itu lagu Baru itu. baru itu tuh lagu dia tuh. Gue kalau kesini suara gue jadi tinggi loh. Ayo sering-sering kesini. Tapi badannya nggak gede. Kita Gitu. sama Lebih baik suara tinggi daripada badan tinggi. Iya, Satu iya. kita satu frekuensi kalau Badan bisa tinggiin pakai batu dikit. Iya. Terus akhirnya kita selama 5 tahun pacaran itu kita akhirnya pikirnya kita harus buktiin kalau musisi itu juga bisa jadi orang yang berhasil. Kalau kita juga pacarannya itu bukan sekedar main-main dan kita juga harus jadi orang yang lebih baik satu sama lain. Sama kita punya cita-cita yang mimpi kita bisa kita capai sehingga mungkin orang tua akan luluh gitu. Sampai akhirnya ya mulai karirnya semakin membaik, juga banyak ngeluarin lagu hits Aku Yang Tersakiti, Bukan Dia Tapi Aku, Maaf Aku Larang tuh semuanya keluar di situ pada saat kita pacaran. Jadi justru itu karyanya banyak keluar karena ya, kondisi yang tertekan gitu ya. bener, sama aku juga udah bilang ya kalau enggak kita nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tuh kalau cewek kan panjang itunya ceritanya tentang kalau gua tadi sempet nanya kan sama lu kan apa dari Ricis yang lu inget
kebaikannya gini-gini yang lo bikin lo jatuh cinta kayak perhatian. Begitu gue suka sama dia, gue udah bilang sama diri gue pas udah kenal, udah berapa lama kita deket, gue udah bilang sampai kapanpun dia nggak akan gue lepas. Itu yang pertama. Gue akan sampai dia kan semua lagu-lagu gue tuh sampai kau jadi milikku, mama. Tapi kita pernah putus tuh. Iya. Pernah putus juga. Putus bukan Sebentar karena dia ngejar-ngejar gue. Cuma sini, woi, nggak bisa ngeliatin gini, woi. Dia nggak bisa misahin kita itu sampai dia bilang putus aja. Gua kata-katanya itu break, bukan putus. Break itu kayak lu. Ini Introspeksi, kita lagi siapin. ini tinggi banget nih, udah kita coba cari Iya. uang. Tapi nggak lama, paling seminggu 2 minggu udah. Kita nggak. Karena aku bilang, Aku pejuang cinta loh ya, Pak. gua tuh gitu makanya Dia gua bilang. kayak barbar. Wah, makanya gue bilang kalau gue lagi fight, jangan ada depan gue ganggu-ganggu. Ini nih, jiwa Sumatera banget, Sumatera. Iya, orang Sumateranya begitu. Kalau kita maknain positif, ya Tuhan tuh dengan alam tuh memberkati dengan Justru caranya. kalau mama nggak larang, Iya. mungkin caranya nggak baik. Ya, Keluar. lama papa larang nggak keluar. Ya, mungkin kita Yang juga kes- kerjanya nggak sekencang itu. Iya. Gitu. Itu berarti kesimpulannya adalah ketika kita punya niat yang baik ya, karena terlihat Bang Judika ini tulus dan baik ya. Karena walaupun dengan segala hambatan, kalau niatnya udah baik, diperjuangkan semua akan alam semesta mendukung, guys. Jadi jangan pernah frustasi, insecure itu jangan. Ketika kita punya niat yang baik, jalankan. Walaupun, tapi mungkin ada batasan ketika memang sudah tidak bisa. gitu. Ya. Yang pertama laki-laki tuh yang pertama menurut gua harus fight dulu. Fine. Kakak Duma tuh ini gak sih sempat merasa kayak aduh ini apa sih ini cowok nih kan biasa gitu ya cowok suka cewek-cewek kan kalau cowok suka apa namanya terlalu wah Ini apa sih? Udah kecil-kecil datang dulu lagi. Padahal gitu loh padahal. Gua pernah 3 hari nongkrong di depan ininya dia. Di depan mes dia kita berantem. Mes Putri. Kita sampai itu. Mas Putri Indonesia. Wih, dan itu rasanya feelnya gimana? Apa sih ini orang datang lagi Enggak, atau aku merasa nggak tahu, aku tahu aja dia bilang aku depan gitu ya, aku diamin aja, aku lagi marah kan. Jadi udah diamin gitu. Terus dia nungguin? seharian malam nggak keluar juga, besoknya dia ada di situ lagi keluar malam. Wah, ya. Karena gini kalau prinsip gua waktu itu, coba kita lagi berantem nih, terus kita break, terus kalau tiba-tiba, kalau gua tuh mikirnya waktu itu tiba-tiba pas itu ada yang lain yang masuk, terus dia lebih memiliki hati dia, kan gua yang merasa sayang. Iya, benar. Kalau tadi pas break misalnya gua juga merasa bebas, gua juga Iya. merasa free, gua udah nggak Itu digangguin. namanya jodoh. Nah. Itu namanya jodoh. Dan ternyata kan gua nggak suka nih kesendirian ini, gua nggak suka nih nggak ada dia yang ngomelin gua, dia kan agak cerewet juga, dia nggak ada ngomelin gua, iya tapi ngangenin gitu. Iya. aduh sweet sekali sih ini pasangan ngaco, gue gak kuat bawa ini, gue gak kuat. Lo kan enak udah ada bini lo. Makanya Pusing gue. cepetan. Ya udah cari habis ini di bawah ya. Oke, itu semua udah banyak banget pelajarannya. Kalian harus bisa curi ilmu dari orang-orang yang inspiratif kayak Bang Judika dan Kakak Duma. Aku mau ngajak main kakak-kakak ini. Iya kan di panggung. Nggak di panggung, press con yang ada Di depan, di yang ada depan. press di Tapi depan. di situ kan belum jatuh cinta. Dia